wa man lam yakun hafizan ala amalihi, dan barang siapa yang tidak ada ia yaitu memelihara atas amalnya, mimma yufsiduhu, daripada barang yang merusak ia, ma akan amal. Dia tidak memelihara amalnya dengan sungguh-sungguh, lam yanju minaria, maka tidak bisa selamat dia daripada penyakit riya, pamer. Jadi amal ini kalau tidak betul-betul dibintingi bisa kemasukan riya. Kebun kalau tidak betul-betul dipasang binting, tidak betul-betul dipasang pagung, tidak betul-betul dipasang bannya, tibuknya, maka akan kemasukan air asin. Apalagi musim pasang 12, banyak menjengok ke sebelah dah. Hari ini dia menjengok di jalur 2 tuh. Dulu saya kadang mengira akan tenggelam. Mula-mula air pas di dekat coronya tuh. Wah, jago banyak ni menjengok nih, menjengok ke sebelah. Lama-lama sehendaknya belahnya masuk sedikit dulu. Akhirnya sekarang tuwer-tuwer itu tenggelam. Kalau kebun itu tidak dibintingi pagung yang hebat, maka kemasukan air asin. Kalau sudah air asin masuk, kebun tenggelam, maka kebun rusak. Kami di Paris Selamat, kampung kami di seberang. Ini orang kampung, orang Paris Selamat seberang. Itu di depannya dekat masuk tuh, itu buka kebun sawit pinang. Ada pinang pemilik kami itu berapa baris banyak, sudah mulai berbuah, hijau, tapi pagungnya tinggi. Nah, rupanya di depan ini kebun nang kada bagus tuh, kebun mati sudah dijual. Mau membuat kebun kelapa mungkin ribuan hektar seberang, dipagung dengan tinggi. Jadi air pasang ini tidak bisa lagi masuk ke padang nipah tuh, karena sudah dipagung. Maka melimpahlah masuk ke parit kami. Akhirnya naik air, masuk air asin, hitungan bulan cuman habis mocong semua pinang. Tidak jadi berbuah, mati semuanya. Amal sehebat apapun, kalau kada dibintingi, kemasukan riya, rusak amal. Maka itu kita berusaha kebun itu selalu diintai air asin. Kalau masuk kebun rusak, amal ini pun selalu diintai oleh riya. Kalau riya masuk kepada kita, maka amal itu sia-sia. Maka itu kita belajar, janganlah suka disanjung orang. Tidak usah sedih orang tidak menyanjung. Janganlah suka banyak penggemar kita, tapi janganlah sedih orang tidak suka dengan kita. Merasa sama, itu baru pelan-pelan sifat riya, sifat pamer itu hilang. Diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum an takhlitu ta'atallah bihubbi sana'il ibad. Takuti olehmu bahwa menyampur kamu akan taat kepada Allah dengan senang dipuji oleh orang banyak. Kita beribadah murni aja, jangan tercampur suka disanjung orang banyak. Kalau disanjung makin semangat. Jangan. Kita beramal murni. Kapan perlu disembunyikan. Kalau di Pekalongan itu perihapan masjid tuh, Ustaz Judi di sana juga. Merihap masjid pelatar tuh, karena macam marmar tuh. Dulu waktu kami pertama tahun 90 udah ada marmar tuh. Itu keramik biasa, mau ditinggikan.
Hari Jumat itu asalnya pengumuman diumumkan wakaf diterima dari hamba Allah. Semen 200 sak, keramik marmer 100 kotak. Nanti Jumat depan ada lagi. Semua dari hamba Allah. Tidak ada disebut nama. Pahalanya tidak ada. Wakaf aja. Pahalanya cukup pinjaman niati. Kalau kita kadang berwakaf pahalanya 29. Dibaca orang pak azan dah. Dekat Jumat membacakan. Wakaf diterima dari ini, pahalanya untuk almarhum ini, yang kedua almarhum ini, yang ke-29 baru ketemu untuk kaum muslimin dan muslimat. Wakafnya sebesar 5.000 rupiah. Aku kalau pakai toko aku baca terus terang aja. Ganal umpan, panatnya membaca, wakafnya 5.000 teko. Maharani mesin Mac. Ada dibaca baharuno Malaysia. Ada orang, aku aja nak berwakaf biar ikhlas, orang kada tahu. Jadi berwakaflah, dibacakan Jumat dari hamba Allah. Wakaf sebesar 10 juta rupiah. Jadi orang kada tahu kalau diwakaf. Kebetulan di kampung tu orang sugih berdua. Satu Haji Ihak, satu Haji Adul. Rupanya Haji Ihak ni imbah panen sawit. Hari Kamis tu jual sawit. Berarti banyak duitnya. Puluhan ton yang dijual. Hari Kamis menjual. Ada Haji Adul ni kada menjual belum. Sekalinya wakaf diterima dari hamba Allah 10 juta. Orang berikan Jumat bercakap, bahebat katanya orang nih, bahwa wakaf tidak disebut namanya, maka 10 juta pula. Kira-kira kalau menurut taksiranku ada Malaysia, Haji Ihak yang berwakaf nih, pada Haji Adul yang berwakaf tadi. Haji Adul ada juga. Wah, kata Haji Adul takut nih. Aku yang berwakaf, Ihak dapat nama. Menyahut di Adul, aku yang berwakaf ya Adul. Ada jadi ikhlas. Dari aku tu Padahal tadi kan betul dah dari hamba Allah. Karena orang ni menduga bukan dia, dikira Haji Ihak, terpaksa menyambat. Aku tu aja. Ada jadi dari hamba Allah. Tadi bagus dari hamba Allah. Ada jadi. Itu namanya riya. Kita ni mungkin bisalah beranggapan, alhamdulillah aku ni ikhlas. Iya kalau kada tetamu. Kalau terkena ujiannya, kita ni kalau diusik ikhlas kita masih ada ikhlas. Kalau masih, itu baru. Kalau kada terusik ikhlas, iyalah tulak ceramah kemana-mana ditambangkan orang. Iya. Pas tulak ceramah kali tambangkan orang, boleh ke di antara orang. Bulan hadapan mau undang lagi, tulak apa kada? Potongan tulak lagi. Orang kada menghargai je. Lagi nak bawa ke sana, mantar aja kada hendak, boleh berjalan 3 jam nyar sampai. 2 kali borot 200 takor pengeluaran. Itu namanya terusik keikhlasan kita. Masih dah ikhlas. Kalau masih, itu baru. Orang ikhlas tu katanya kayak orang behira. Orang behira tu 3 kelebihannya. 1, orang behira tu kada pernah menyesal. Kada pernah menunda-nunda. Kalau kita ni hendak behira, walaupun terbangun jam 1 malam, hari hujan gerimis, lampu pajah, kampung sebelah musim hantu pocong, orang hijau rumah yang meninggal, maka matanya mencalang pulang dah. Tambah gair kita. Tapi kalau bangun malam jam 1 sekalipun begitu, kalau hendak behira tetap bangun, tetap behira. Jadi orang menunda. Sudahlah aku behira lain aja subuh, tarai juga. Mau ada kuning tapi tara 2 lah, mau ada coklat.
Kada hijau tergantung pemakan. Kada menunda. Orang beramal ikhlas ni kada menunda-nunda. Dia bersegera. Tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilan azan. Gawian yang lain tinggalkan. Di Makkah itu, di Madinah begitu. Yang kedua, kelebihan orang Behira itu, orang buang air besar itu, kada pernah menyesal. Walaupun tadi malam makan durian, duriannya mantap pulang tuh, durian dari Bengkulu, nang Tabel, makan di rumah kawan pulang dah, yang bayar kawan, apa kada sihat. Nyamannya durian tuh, beguyangan telinga, menikmati kenyamanannya. Sekalnya besok Behira ada menyesal kita. Ya Allah, sayangnya durian yang tadi tak keluar dede, malah alhamdulillahillazi azhaba anni al-azza wa afani. Nang ketiga, kelebihan orang Behira kada pernah menghitung-hitung dan kada pernah menyebut-nyebut. Kalau kita ni Behira bercerita ke orang, aku jah alhamdulillah sehari 3 kali Behira mencerit pulang dah, jorok dah tu. Ya Allah, orang ni joroknya. Jadi kalau menceritakan kebaikannya, tu percis menceritakan tahi nanti keluar tu. Jelek dah, jelek. Kemana-mana Behira tahi, kata bercerita orang makanan cerita tahi, merisarik banget. Jadi kalau orang itu suka menceritakan kebaikannya, dulu aku tuh, itu seperti menceritakan tahi nang mencerit 4 kali sehari Behira. Malu kita, malu. Itu riya namanya. Senang dipuji, patah bita a'malukum, maka menghapus oleh, maka terlebur oleh amal-amal kamu. Amal lebur jadinya. Kemudian wa man lam yasta'in billah ala tirasi qalbihi, dan barang siapa yang tidak mau minta tolong ia dengan Allah atas memelihara hatinya. Kita ni kada pernah minta peliharakan hati, kada pernah. Lam yanju minal hasad, maka tidak bisa selamat daripada hasad. Orang karena penyakit hasad ini bahaya, penyakit yang berbahaya. Qabil itu kenapa sampai membunuh Habil? Karena hasad. Qabil itu lahir satu kembar dengan Iqlima. Kalau Habil satu kembar dengan Labuda, anak Nabi Adam. Jadi kembarnya satu lelaki satu bini. Nang kembaran Qabil dengan Iqlima itu Qabilnya gagah, Iqlimanya bungas. Sedangkan Habil dengan Labuda, Habilnya kurang gagah, Labuda kurang bungas. Karena dibanding dengan Qabil. Kalau dibanding awan orang yang ada gagah ya Habil dah. Sebenarnya kita nih semuanya gagah. Cuman kenapa tidak gagah? Karena tersalah duduk. Orang kalau duduk tuh dilihat-lihat bakal berganding dengan siapa kita. Amun terganding orang tua nang umur 90 tahun, behinak nang mahiyuk, gagah kita. Tapi kalau terganding dengan orang bungas, ada gagah. Survei dah membuktikan. Saya kemarin di Masjid Syekh Utsman terganding dengan Habib Alwi, garis miring kerang santang. Gambarnya dikirimnya ke aku, artinya disuruh introspeksi diri. Kawan yang ngirim, siapa nama ngirim? Nang rambut Bani mengirim, kata Bani ini nyinggung nih, menyuruh aku introspeksi diri namanya. Jangan mengaku gagah. Tengok nih gagah dah, terganding tiang santang, hilang aura Afgan tu dah ada lagi, yang ada poncong putih cuman lagi. Salah duduk aku. Coba duduk dengan orang tua.
tetaplah kayak Afgan. Kita duduk dengan yang santang, mana ada Afgan lagi. Nah, jadi dibanding Habil ini kada gagah. Nabi Adam menjodohkan bersilang. Kehendak Habil inya nikahnya dengan Iklimah karena sama bunga soal gagah. Rupanya Nabi Adam kada boleh menikahkan anak satu kembar, harus bersilang. Nah, jadi Habil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Jadi nang gagah dapat bini kada dapat dibungas, yang kada dapat gagah dapat bini bungas. Maka ini pelajaran bagi kita. Orang gagah kada mesti dapat bini bungas. Orang berbini bungas kada mesti dapat laki gagah. Tapi ada juga yang gagah dapat bini bungas. Contohnya aku. Aku ni kata orang gagah pang bini bungas. Tapi bisa kada. Lalu dengkilah Qabil dengan Habil. Lalu Habil dibunuhnya. Kemudian Qabil lari membawa Iklimah. Rupanya kawin lari ini dari dulu. Bini orang bawanya sampai wahini. Ada yang membawa bini lari, membawa lari bini orang itu ada. Dibawanya pergi. Sebab apa? Sebab hasad. Maka itu kita minta tolong dengan Allah agar kita ni jangan kena penyakit hasad, karena bisa merusak segala-galanya. Kemudian wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan wa lam yanju minal ujbi. Barang siapa yang tidak mau memandang kepada orang yang bermula dia orang lebih utama daripadanya. Apa yang lebih utama? Ilman, ilmunya, wa amalan, dan amalnya. Maka dia tidak selamat daripada merasa ujub, daripada merasa heran dengan dirinya. Maka kalau kita ini memandang urusan akhirat, maunya ke atas. Kalau memandang urusan dunia ke bawah, supaya kita ni hidup bersyukur. Masih syukur kita dibanding orang tuh, kasihan mandangnya ke bawah. Tapi kalau dunia memandang ke atas, hidup kada mau bersyukur. Kita dapat menukar ikan asin tamban, bersyukur karena kita masih memandang kepada orang yang makan kada belauk. Syukur kita masih belauk. Kita pakai Honda, pandang orang bersepeda, syukur kita, alhamdulillah ulun berhonda, kawan bersepeda. Yang bersepeda pun pandang orang yang berjalan, alhamdulillah saya masih pakai kendaraan sepeda dibanding kawanku berjalan. Yang berjalan pandang kawan yang terduduk di kursi roda, alhamdulillah aku masih bisa berjalan dibanding kawanku di kursi roda, kesian. Yang di kursi roda pun pandang orang yang berbaring di kasur, masih syukur aku masih bisa duduk di kursi. Orang yang berbaring itu karena pengapuran tulang di punggung, kada kawal lagi berduduk. Jadi bersyukur terus. Tapi kalau urusan akhirat, pandangnya ke atas, ilmunya. Nah, kita alim, tapi alim lagi orang. Pandang orang yang berilmu. Kita banyak bisi guru, jangan merasa hebat. Imam Malik tuh gurunya 700 orang. Kita paling bertujuh guru, termasuk guru pencak silat berdua, berlima juga. Pandang orang nang banyak gurunya. Kita banyak beramal, pandang orang beramal. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 40 tahun setiap malam mengkhatamkan Al-Quran panggawian. Oh, kita setiap malam Al-Quran khatam. Pandang Imam Ali Al-Mursifi setiap malam mengkhatamkan Al-Quran 60 kali.
Di mana hebatnya kita? Ada beberapa rakaat. Nah, kita malam alhamdulillah sanggup memaham mutalah ilmu Imam Syafi'i. Sepertiga malam hagin ilmu, sepertiga malam hagin ibadah, sepertiga malam hagin lain-lain. Alhamdulillah saya dapat sembahyang tahajud 8 rakaat, 2 sekali salam, witir 3, dapat baca Quran sejuz. Pandang sahabat Ibnu Abbas setiap malam sujud kepada Allah 1000 kali. Kalau Imam Ahmad bin Hambal 600 kali sujud. Kita berapalah? Alhamdulillah saya kalau sembahyang ayat panjang-panjang. Pandang sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu sembahyang malam, sunat malam 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama 15 juz baru rukuk. Rakaat kedua 15 juz rukuk, salam khatam Al-Quran. Kita ada harapan. Alangkah imam bawa tarawih 1 juz, malam esok pindah masjid. Ada orangnya datang malam ni, ada tahan kita di situ, tarai sampai khatam, habis makmum bulik berataan. Alangkah kada panjang gen makmum bulikan, apalagi panjang sampai khatam. Berarti kita ni tidak hebat belum? Ada hebat. Di mana hebatnya kita? Maka jangan merasa hebat, karena merasa hebat itu berbahaya. Supaya jangan merasa hebat, pandang terus orang hebat, supaya kita ni merasa rendah. Selamat kita dari penyakit ujub yang menghilangkan pahala amal. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara Allah dan daripada penyakit-penyakit hati yang bisa merusak amal kita, sehingga kita diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah was sa'adah. Amin Allahumma amin.